Seberapa lolos timnas Indonesia kualifikasi Piala Dunia 2026? Harapan. Ya, mungkin itulah sebuah kata yang bisa diucapkan kepada timnas Indonesia saat ini. Perlahan tapi pasti, asuhan Sintayong telah menunjukkan taringnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan target lolos semakin terbuka lebar. Dengan mengalahkan Brunei dengan agregat 12-0, timnas Indonesia berada di putaran kedua dan berada di grup F, dan disinilah ujian yang sesungguhnya bagi timnas Indonesia. Ya, terdapat nama-nama tim yang pernah mengangkat trofi di Gelora Bung Karno yaitu Irak. Ya, Irak adalah tim yang terberat dari semua tim yang ada di grup F. Di mana di grup F terisi Indonesia, Irak, Vietnam dan Filipina. Ya, melihat dari semua itu, Ketua Umum Erick Thohir sangat optimis dengan lolosnya timnas Indonesia. Apalagi di grup F adalah salah satu grup yang mewakili 3 tim dari negara Asia, hanya Irak yang berbeda dan menjadi momok menakutkan bagi Indonesia. Ya, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga pun sangatlah terbuka, mengapa tidak? Berikut ulasannya. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa. Ya, timnas Indonesia harus memulai kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia dari putaran pertama. Ada 5 putaran dan juga ada 1 playoff yang harus dilewati timnas Indonesia jika sangat ingin diperbolehkan bermain di Piala Dunia 2026. Walaupun timnas Indonesia bisa lolos meskipun tak harus sampai ke putaran kelima, atau playoff antar benua. Ya, kunci jika Indonesia lolos ke putaran ketiga, seandainya timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga peluang masuk ke Piala Dunia sangat terbuka lebar. Di putaran ketiga nanti, dari 2 tim di atas otomatis masuk ke Piala Dunia 2026. Sementara di bawahnya, peringkat ketiga dan keempat akan menuju ke putaran keempat. Semestinya timnas Indonesia bisa berada di putaran ketiga meskipun dengan susah payah. Dan jika tidak bisa, Indonesia berpeluang ke putaran keempat. Ya, dengan lolos ke putaran ketiga Indonesia juga mempunyai keuntungan lainnya. Ya, di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini tim yang lolos dari putaran kedua otomatis di Piala Asia edisi berikutnya. Jadi jika timnas Indonesia lolos di putaran kedua, timnas Indonesia tidak perlu susah payah untuk mengikuti kualifikasi Piala Asia. Dan kapan lagi, timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Asia tanpa jalur kualifikasi? Ya, ada beberapa tim yang akan lanjut ke putaran ketiga, namun minimal harus berada di runner-up group. Ya, dari grup yang lolos di putaran ketiga otomatis akan melaju ke Piala Asia tanpa jalur kualifikasi. Namun bagaimana hasilnya jika ada tim yang berada di peringkat ketiga dan keempat? Ya, secara otomatis tim yang berada di posisi ketiga dan keempat akan gugur di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski begitu peringkat ketiga dan keempat masih bisa bersaing di kualifikasi Piala Asia selanjutnya. Karena 2 tim terendah akan masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Asia. Namun meski begitu, tidaklah Indonesia lolos di putaran ketiga, karena saat ini, kita melihat kekuatan timnas Indonesia yang begitu solid antar lini, rasanya mustahil jika berada di posisi ketiga. Kabar baik bagi timnas Indonesia saat ini adalah, timnas Indonesia belum kebobolan sama sekali di kualifikasi Piala Dunia ini. Hal ini membuat optimisme yang kuat bagi timnas Indonesia menghadapi Irak yang medan timnya diprediksi adalah tim terkuat di grup F dan Indonesia harus bermain tandang ke markas Irak, yang diprediksi, timnas Indonesia akan kesulitan memenangkan pertandingan di sana, namun dengan semangat juang yang tinggi, apapun bisa terjadi di sepak bola, seperti apa yang dikatakan Ketua Umum PSSI, Indonesia bisalah menahan imbang Irak di markasnya. Jika berhasil menahan imbang Irak, itu akan menjadi model yang bagus bagi timnas Indonesia.
Bisalah menahan imbang Irak, meskipun dalam daftar kita dikalahkan Irak 5x, dan 1x timnas Indonesia menahan Irak dengan skor 1-sama, di ajang yang sama pada tahun 1973. Setelah menghadapi Irak, timnas Indonesia akan bertanding melawan Filipina. Dengan tanpa maksud meremehkan tim, ya Filipina adalah tim yang sering dikalahkan timnas Indonesia dan bukan termasuk daftar lawan yang sulit bagi timnas Indonesia. Ya, melihat tim Vietnam, Irak adalah salah satu tim yang menakutkan bagi Vietnam. Pasalnya, Vietnam tak pernah sama sekali memenangkan pertandingan pada saat melawan Irak. Di mana mereka bermain 4 kali, 3 kali kalah dan 1 kali imbang. Ya, melihat peluang memenangkan pertandingan melawan Vietnam, timnas Indonesia punya modal bagus, sebab timnas Vietnam saat ini sedang berada di performa terburuknya. Dengan keluarnya Park Hang-seo, dan diarsiteki pelatih baru Philippe Petrucci, 3 pertandingan terakhir, timnas Vietnam 3 kali beruntun menelan kekalahan. Dan hal ini harus dimaksimalkan dengan baik oleh timnas Indonesia. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. Jadi itulah tadi, jalan timnas Indonesia bisa melaju jauh dan lolos ke Piala Dunia 2026. I still remember.